adalah la. Paham ya, Nana? Harokat fathah dibaca a. Contohnya, kalau huruf ba dikasih harokat fathah, apa bacanya? Contohnya, kalau huruf ba dikasih harokat fathah, bacanya menjadi Ba. Ya, itu namanya harokat fathah. Jadi harokat fathah itu bunyinya a. Itu tandanya itu ada garis, ya. Tuh ada garis yang terletak di atas huruf. Jadi harokat fathah itu tandanya ada di atas huruf, seperti garis miring. Nah, paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Ya, kalau sudah paham, kita harokat yang kedua. Paham, Bu. Ya, harokat yang kedua adalah harokat kasroh. Ya, harokat ikut bapaknya, ikut suami. Suami. ya ikut suami. Ya sudah cukup bagus ya. Hanya mungkin tadi perlu mungkin kalau di SD penekanan penyimpulan belum begitu kuat, Bu ya. Ya, soalnya kelas 1 kan, Pak. Kelas 1 belum bisa menyimpulkan. Oke. Jadi bu gurunya yang menyimpulkan. Iya. Dah cukup cukup bagus ya, sesuai dengan sintaksnya. Jadi Bapak Ibu, maksud kami ya seperti Bu Listiah itulah ya, di lebih terukur langkah-langkahnya ya, kemudian juga sintaksnya jalan. Mungkin barangkali kalau memang mau perpendek waktunya juga ada masalah. Yang penting kan kami hanya ingin melihat sintaksnya tadi. Sintaksnya sudah jalan semuanya. Cara menyampaikan, menjelaskan materi ada, kemudian memberikan penugasan ada, kemudian evaluasinya ada. Nah, cukup bagus ya. Mungkin untuk selanjutnya kan seperti ya, jadi terukur ininya sintaksnya. Mungkin Pak Marzuki silakan yang siapa yang mau ini ya, silakan. Terima kasih Pak Daryanto. Baik, selanjutnya Ibu Karlina dan Ibu Marsiti bagaimana? Mulai dari sampai terbenamnya yang membatalkan puasa matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi anak ibu, itulah yang disebut dengan puasa ya. Nah, selanjutnya ibu mau tanya nih yang disebut dengan puasa. Nah, selanjutnya adakah mau tanya nih tahu dengan hukum puasa? Tahu, Bu. Adakah anak ibu yang tahu dengan hukum puasa? Tahu, Bu. Wajib, Bu. Wajib, Bu. Wajib. Siapa yang tahu di mana dijelaskan hukum puasa itu? Dalam surat Al-Baqarah, Bu. Di dalam surat Al-Baqarah. Bagus ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, bagus ya. Nah, sekarang ayo kita baca sama-sama ya. Di sini ada perintah puasa dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ayo kita baca sama-sama, Nak, dari pertama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, coba anak ibu Marsiti diulang kembali. Coba dibaca. Ibu
Bismillahirrahmanirrahim. Ngetes suara Bu, kedengeran nggak, Bu? Coba Ya diulang lagi. ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya. Ya, Jadi Bu. anak-ibu harus bisa membacanya dengan baik dan benar sesuai surutnya. Ini surat Al-Baqarah ini artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, anak ibu, dalam surat Al-Baqarah ini ada kata-kata kutiba, ya. Kutiba. Adakah anak ibu yang tahu apa artinya kutiba? Kutiba, ya. Kutiba. Adakah anak ibu yang tahu apa artinya kutiba? Diwajibkan, Bu. Diwajibkan, bagus. Diwajibkan. Jadi di sini kata-kata kutiba artinya adalah diwajibkan. Pada siapa diwajibkan, anak ibu? Pada umat Islam. Pada siapa diwajibkan, anak ibu? Pada umat Muslim. Ini pada umat Muslim. Ada yang lain? Ya, betul. Marsuki? Sama, Bu. Pada umat Muslim ada yang lain? Amanu, ya. Di sini ada kata amanu kepada orang-orang yang amanu, ya. Jadi diwajibkan kepada orang yang Beriman. Nah, jadi di sini perintah berpuasa di sini diwajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Jadi anak ibu, siapa yang berpuasa dengan baik, maka dia akan memperoleh predikat takwa, ya. La'allakum tattaqun, akan predikat takwa. Yang tahu anak ibu apa itu takwa? Takun. Bu, sama Allah. Coba Ibu Listia, anak Ibu Listia, apa itu takwa? Ya. Takwa, takut kepada Allah, Bu. Beriman kepada Allah. Pak Marzuki. Yang lain, anak Ibu yang Takut lain, kepada ada Allah. yang lain? Halo, Pak Marzuki. Pak Marzuki, Marzuki, Saya izin Pak Marzuki ya. Satu, Bu. Pak Marzuki. Ya, Pak. Saya izin ya. Ini dari tunggu kawan-kawan rapat bidik misi. Pak. ya, Pak. Lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja. Kalau Lanjutkan, ingin Pak, ya. memberikan masukan aja, nggak apa-apa. Baik, Pak. Maksudnya kelompok kompak sudah terbiting ya, tugasnya. Lanjutkan, Pak. Tinggal siapa lagi tadi? Mas Siti ya, lanjut nanti. Ya. Siapa? Lanjut ya. Rekodnya kami kirimkan, Ya, Pak. Pak, saya belum, Pak. Mohon doanya. Nanti rekodnya dikirim. Kami Ya, kirimkan. iya, iya. Siapa? Rekodnya dikirim. Lanjut, Bu Karlina. apa pengertian takwa tadi, Marzuki? Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Bagus. Jadi anak Ibu, di sini Ibu perjelas lagi ya. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, ya. Itu yang dikatakan dengan takwa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan puasa Ramadan, ya. Ketentuan puasa Ramadan di sini ada yang disebut dengan syarat wajib puasa. Ya. Syarat wajib puasa di sini ada 3. Ya, yang pertama ada berakal sehat. Akal sehat, Bu. Sehat. Artinya apa? Sehat jasmani dan rohani, Bu. Alhamdulillah, Bu. Terus ya.
Sehat jasmani rohani, Bu. Nah, sehat rohani, sehat jasmani, tidak gila ya. Itu namanya berakal sehat. Kemudian balik. Balik itu artinya adalah Dewasa, Bu. nah, dewasa, sudah bisa ya, sudah dewasa. Nah, sudah balik artinya anak-anak itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, yang ketiga ini ada kuat berpuasa. Pak Marsiti, kuat berpuasa apa itu, Nak? Kuat badan dan fisiknya dan kuat menahan diri. Mereka yang tidak kuat puasa itu adalah orang yang sehat badan, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Ya, bagus. Nah, di sini Bu jelas ya. Kuat di sini adalah mereka yang bisa untuk berpuasa. Ya, kuat berpuasa artinya orang tua ya. Orang tua itu tidak wajib berpuasa kalau dia sudah tidak mampu, karena di sini boleh dia untuk membayar fidyah ya, membayar fidyah untuk menggantikan puasanya. Kemudian lagi misalnya orang sakit ya, orang sakit di sini boleh tidak berpuasa dengan cara dia menggantinya di hari lain setelah dia sembuh. Nah, ini kuat berpuasa di sini anak ya. Nah, kita lanjutkan lagi, ada lagi namanya syarat sah puasa ya. Ada suci ya, suci di sini, suci dari haid ya, bagi perempuan, kemudian bagi ibu yang melahirkan, yaitu namanya adalah nifas. Kemudian mumayyiz, ada ibu yang tahu apa itu mumayyiz? Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Sudah bisa membedakan baik buruknya, Bu. Nah, bisa membedakan antara yang baik dengan yang Buruk. bagus ya. Kemudian berakal. Buruk. Nah, sama kayak tadi ya, tidak gila. Tidak gila, Bu. Ya. Sehat jasmani, Bu. Tadi, Bu. Berakal sehat. Tidak gila. Kemudian apa lagi? Islam ya, Islam. Jadi di luar orang Islam itu tidak sah untuk Berpuasa. Kemudian yang kelima, memasuki waktu berpuasa. Puasa. Ini adalah waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Baru sah untuk melakukan puasa. Nah, kita lanjut lagi. Ada lagi rukun puasa. Sebelumnya ada yang tahu, Nak? Apa saja itu rukun puasa? Ada lagi rukun puasa. Sebelumnya ada yang tahu, Nak? Apa saja itu rukun Tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Ada yang tahu ya? Jadi Nggak sini tahu. kalau tidak ada yang tahu, Ibu jelaskan. Rukun puasa itu ada dua ya. Sesuatu Yang yang harus, Bu. ada niat. Kemudian yang kedua Iya, Bu. menahan ya. Menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai Terbenam matahari, Bu. matahari ya. Itu ya, Nak ya, ada dua rukun puasa di sini. Kemudian ada lagi hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang tahu, Anak Ibu? Makan, Bu. Makan. Ada, Bu. Makan. Oh, makan. Bagus. Ada lagi yang lain? Makan, minum. Nah. Ada lagi yang lain? Anak Ibu? Cuma itu, Bu. Nah, Itu aja, Bu, cuma taunya, itu. Bu. Jadi sini Ibu perjelas Yang ya. lainnya lupa, Bu. Hal yang membatalkan puasa itu ada 5 di sini yang kita pelajari. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Entah dengan sengaja ya. Kemudian datang bulan atau haid atau nifas bagi ibu yang melahirkan. Kemudian yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Jadi anak ibu walaupun gilanya sebentar ya, kalau kita hilang akal itu tidak jadi
Sal. sah ya, itu dapat Sah membatalkan puasanya. puasa. Batal puasanya, ya. Bu. Kemudian yang terakhir murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam, Bu. Keluar dari agama Islam. Bagus, keluar dari agama Islam. Jadi keluar dari agama Islam juga dapat membatalkan puasa ya. Jadi anak ibu, sampai di situ pelajaran kita. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama ya, mulai dari pengertian puasa tadi. Coba kita simpulkan, puasa itu adalah Menahan Menahan diri diri dari makan dan minum mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, bagus ya. Jadi puasa itu adalah menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu yang pertama. Kemudian hukum puasa itu adalah Wajib bagi yang mampu, Bu. bagi yang mampu itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah Al-Baqarah, Bu. ayat 183 83. 3. ya. Jadi yang ketiga, syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib itu ada 3, yaitu tadi apa saja tadi? Syarat wajib puasa, berakal sehat, Balik dan kuat. puasa. Sehat jasmani dan rohani. Nah, kemudian syarat sah puasa, suci, mumayyiz, Berakal, Islam, dan memasuki memasuki bulan suci Ramadan, Bu. puasa. Nah, rukun puasa ada 2, yaitu niat dan menahan. Dan ya. menahan diri. Terus yang terakhir itu hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, datang bulan atau haid, hilang akal atau gila, kemudian murtad atau keluar dari agama Iya, Bu. Islam. Itu saja anak ibu. Untuk tugas nanti ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama itu nanti akan membahas dan dipresentasikan nanti ya ke depan kelas. Itu syarat wajib puasa. Kemudian kelompok 2 nanti ada syarat sah puasa. Kelompok 3 nanti rukun puasa. Dan yang keempat nanti hal yang membatalkan puasa ya. Itu anak ibu. Untuk tugas selanjutnya nanti coba dihafalkan surat Al-Baqarah ayat 183. Hafalkan di rumah ya. Untuk Ya, pertemuan Bu. selanjutnya yaitu tentang manfaat puasa Ramadan ya. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya anak ibu sudah bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, anak ibu sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Karlina. Jelas, Bu? Iya. Jelas, Pak? Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Karlina. Jajan Bu. Jajan Bu. Ada pendapat mungkin yang akan disampaikan Ibu Marsiti dan Ibu Listi Adam. Silakan. Matahari. Menurut saya sudah bagus, Bu. Pak. Penyampaian materinya sudah cukup jelas. Menurut saya sudah dipahami. Sudah bagus. Lumayan. Mudah dipahami. Iya. Sudah jelas. Sudah dipahami. Baik, terima kasih Bu Listi. Bu Marsiti mungkin ada yang mau Sudah disampaikan. bagus Bu Karlina. Selamat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Marsiti mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, sudah cukup bagus untuk Bu Karlina ya. Terima kasih. Bisa ditingkatin tuh. Alhamdulillah banyak belajar dari Bu Karlina. Semoga pembelajaran UKI-nya lebih luar biasa lagi. Ya.
Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sudah? Listia, Ibu Karlina, dan Bu Marsiti. Terima kasih kami ucapkan selanjutnya ini Ibu Karlina dan Bu Marsiti. Sampai jam 11 selanjutnya, Ibu-ibu ya. Terus respon. Ya, Bu. Marjuki, Pak Ketua tuh. Sehat semua ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Iya. Kalau Ibu tanya, bagaimana kabarnya? Kalian nanti jawab ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Hebat. Bagaimana Ya, kabar Bu. kalian semua? Ya. Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa, Allahu Akbar. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu menyampaikan materi berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah ya. Jadi di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang memandikan jenazah ya anak-anak ya. Jadi untuk penyelenggaraan jenazah ini adalah materi tindak lanjut dari setelah kita mempelajari memandikan jenazah. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan mengkafani jenazah ya. Ada yang pernah mengkafani jenazah? Belum pernah, Bu. Belum, Dari Bu. anak-anak? Takut, Bu. Takut, Bu. Ada? Belum pernah, Bu. Belum pernah takut ya? Bu. Takut, Bu. Takut mati ya? Iya. Bu. Iya, jadi anak-anak pada materi ini memang cukup menarik sekali ya. Iya. Nah, kita aja belum sanggup ya anak-anak, ini biasanya orang-orang tertentu yang sanggup dan siap dalam melaksanakan prosesi mengkafani jenazah ya. Baik, kita fokus berkaitan dengan dalilnya ya. Coba bareng-bareng dibaca anak-anak dalil tentang kematian ini. Kalau kalian tadi udah pada takut, ternyata Allah sudah tetapkan ya. Di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185 anak-anak ya. Kita baca bareng-bareng dari mulai Marjuki, kemudian Listia sama Karlina, yuk dibaca bareng-bareng yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Marsiti, Bu, tagnya mana, Bu? Ini kameranya. Marsiti, Tagnya mana, Bu? Nggak ada tagnya. kameranya. Nggak ada tagnya, Bu. Share screen dulu, Bu. Share screen. Kameranya masih merah, Bu, masih palang. Oh iya ya. Kameranya masih merah, Bu, masih palang. Iya ya, sabar. Pak Ketua, boleh izin ya bentar ya. Boleh. Ada gangguan ini. Sabar ya, Pak. Pak Ketua, boleh izin ya bentar ya. Iya, Bu, 3 menit. Iya, Bu, 3 menit. Iya. Bentar, Pak. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya bentar, ini mau nampilin ininya ya. Coba dari kameranya nggak jelas kan. Ini dari slide 1. Ada share screen di bawah, Bu. Share screen, share screen. Ada Share screen di bawah, Bu. Oh iya. Share screen, share. Dapat, Bu. Dapat, Bu. Menuju Ya, bagus. Penyelenggaraan jenazah, topik bahan mengkafani jenazah. Kafani jenazah. Lanjut, Bu. Udah bisa, Bu.
Udah kelihatan, Bu? Udah, Bu. Dalilnya. Udah, Bu. Oh, iya, iya. Iya, siap. Ini. Ya baik, mohon maaf ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kita sudah bahas berkaitan dengan materi tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, sekarang kita pahami tentang dalil ya anak-anak sekalian ya. Jadi dalil berkaitan dengan kematian itu ada di dalam Quran surat apa? Ali Imran. Ayat 108. Iya. Iya, Ali Imran ayat berapa? 185, Bu. Iya. 185, Bu. Iya. Iya. Kembalikan lagi. Ini enggak apa namanya? Hilang Bu materinya Bu. Nggak nampak lagi Bu. Hilang lagi, Bu. Bu. Ibu nggak ada suaranya. Nggak responding dianya. Nah, sini. Aku dari ini dulu. Udah respon. Nanti kemana? Mencet-mencetnya. Kalau udah semua terus kembali. Ini. Mencetin aja terus nanti nggak usah next. Terus kembali mana? Kembalinya ya. Halo? Anak-anak? Halo Bu. Bu, Ya Bu. Kedengaran? Ya. dengar, Bu. Halo? Halo Bu. Ya, Oh iya. Bu. Ya Bu. Suara saya dengar, Bu? Kedengaran Iya. Bu. Dengar, Bu. Iya ya. Dari mulai ke dalil ya tadi ya. Mohon maaf ini gangguan. Iya. Kita bahas berkaitan dengan dalil tentang kematian. Tadi dijelaskan dalam Quran surat apa? Ali Imran ya. Ayat 185. Coba kita baca bareng-bareng anak-anak ya. Hilang teksnya, Yuk Bu. mulai dari Marjuki Listia sama Karina yuk bareng-bareng. Ayo Oh. Bu, tapi nggak ada tagnya. Teksnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan Bu. lagi. Tadi lihat. Tadi kelihatan. Hilang lagi, Bu. Nggak kelihatan lagi. Hilang lagi. Tadi lihat. Tadi kelihatan. Suara saya terdengar Bu Listia? Terdengar jelas Pak. Oke, Pak. Oke, Bu. Bu, Ya. seperti tadi Bu Marsiti. Kelihatan. Ah, ya. Udah kelihatan. Hai, Sudah. Udah Bu, udah. Sip. Bu, seperti tadi Bu Marsiti. Iya. ya. Sudah Bu, lanjut Bu, lanjut. Hai, Sudah. Bu, udah. Sip. Udah ya. Berarti langsung ke yang tadi. Ya, kembali. Lanjut Bu, Lanjut. Masya Allah ya. Jadi udah kelihatan ya teksnya ya? Sudah, Bu. Sudah. Kullu nafsin. Ya, yuk kita baca bareng-bareng ya. Kalau enggak Ibu bacakan dulu lah ya.
Jadi terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Ya. Kalau enggak si Marjuki, satu-satu aja. Marjuki. Ayo, Marjuki. Dibaca suratnya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu.